Kisah nyata pengakuan Ummu Ahmad saat memandikan jenazah seorang gadis. Dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riau yang bernama Ummu Ahmad. Suatu hari ia diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan jenazah putri mereka. Sesampainya di rumah keluarga itu, ia diantarkan ke kamar tempat jenazah gadis itu berada. Sesampainya di sana, tiba-tiba keluarga itu menutup kamar tersebut lalu menguncinya. Di kamar itu kini hanya ada dirinya dan mayat gadis itu. Seluruh perlengkapan mandi, kapas, dan juga kain kafan sudah disiapkan. Tiba-tiba Ummu Ahmad merinding. Ia mengetuk pintu berharap ada orang yang mau membantunya untuk memandikan sang jenazah. Namun tak ada yang menjawab. Ia pun berserah diri kepada Allah. Disingkapkannya kain penutup jenazah tersebut, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat jenazah itu. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan sangat hitam. Ummu Ahmad sendiri sudah banyak memandikan jenazah, tapi baru pertama kali melihat jenazah seperti itu. Segera ia mengetuk pintu sekuat tenaga untuk meminta pertolongan, tapi tetap tak ada yang menjawab. Akhirnya ia terduduk dan berzikir untuk meredakan rasa takutnya. Dan akhirnya ia pun memulai memandikan jenazah itu. Namun setiap ia memandikan satu anggota tubuh, maka terlepaslah seperti telah lembek dan busuk. Dan akhirnya Ummu Ahmad pun selesai memandikannya. Ia segera mengetuk pintu dan memanggil keluarga mayit. "Tolong buka pintunya, aku telah mengkafani mayit kalian." Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya keluarga itu membukakan pintunya. Ummu Ahmad segera bergegas pulang tanpa bertanya mengapa penyebab jenazah seperti itu. Selama 3 hari, Ummu Ahmad hanya terbaring teringat kejadian yang baru saja menimpanya. Hingga akhirnya ia menemui seorang syekh, lalu ia menceritakan kejadian itu. Syekh itu berkata, "Kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka." Lalu Ummu Ahmad kembali menemui keluarga itu dan berkata, "Demi Allah, aku minta kalian untuk menjawab 2 pertanyaanku. Yang pertama, mengapa kalian mengunci pintu untukku? Dan yang kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian itu sehingga kondisinya seperti itu?" Mereka menjawab, "Kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya, mereka semua menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berjilbab. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik." Sungguh teman, dalam kisah ini terdapat hikmah yang luar biasa dan pengingat kita bahwasanya ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Tidak hanya akan didapat di akhirat kelak, namun di dunia saja Allah memperlihatkan azabnya. Ini mengingatkan kepada kita yang hidup bahwa sungguh peringatan Allah sangatlah mutlak, dan kematian akan datang serta segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Marilah kawan, kita jaga tutup aurat kita dan kita perbaiki salat kita. Semoga Allah menolong kita. La haula wala quwwata illa billah.